Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, para jemaah haji umroh, baik yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh maupun yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kali ini masih bersama saya Dr. Haji Muhammad Yusuf Sinaga LCMA dalam rancangan Tausiah Sepanjang Masa, tema tentang tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Kali ini kita membahas tentang Masjid Kubah, sejarah Masjid Kubah. Baik saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, terusnya para jemaah haji dan umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Islam sangat mendambakan bisa sampai sholat di Masjid Kubah, menikmati suasana Masjid Kubah yang indah dan bersejarah serta berkesan. Semoga kita semua suatu saat nanti yang belum pernah berangkat dan melihat serta sholat di dalamnya, insya Allah akan dapat ke sana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat melaksanakan sholat di Masjid Kubah itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Masjid Kubah. Di dalam sejarahnya bahwa Masjid Kubah ini didirikan pada awal Hijriah, yaitu tepatnya 622 Masehi. Nah, Masjid Kubah ini didirikan langsung dan dibina langsung oleh tangan baginda Rasulullah SAW ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Rasulullah disambut, begitu sampai di Madinah disambut oleh kaum Al-Ansor, ya. Jadi para penduduk di kota Madinah ini disebut kaum Al-Ansor, yaitu orang-orang yang suka menolong siapa saja yang datang. Apalagi nih yang datang adalah baginda Rasulullah SAW, seorang Rasul yang telah memperjuangkan agama Islam. Begitu sampai Rasulullah di Kubah, ya, di Kubah. Jadi Kubah ini adalah sebuah kampung yang jauhnya lebih kurang 5 km aja, 5 km. Nah, Kubah adalah suatu kampung, tetapi Masjid Kubah ini dibangun oleh Rasulullah dari seorang yang bernama Kalsum bin Haddam. Ini diwakafkan, ya, dari kabilah Amru, diwakafkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah untuk dibangun masjid. Masjid itu yang disebut dengan Masjid Kubah. Pada waktu itu Rasulullah selama 5 hari berada di kampung Kubah. Rasulullah membangun dan membina Masjid Kubah ini bersama sahabat Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada Utsman. Kemudian dibantu oleh sahabat yang lainnya, ya. Pada awal pembangunan ini, pada waktu itu Rasulullah dibantu juga oleh malaikat Jibril untuk penentuan kiblatnya. Kemudian sahabat sepanjang masa, para jemaah haji dan umrah, setelah bangunan Kubah atau Masjid Kubah selesai, pertama kali, ya, dalam sejarah. Jadi Masjid Kubah ini kan masjid pertama dalam sejarah Islam dibangun oleh Rasulullah, dan pertama sekali dalam sejarah bahwa Masjid Kubah ini itu dilaksanakan sholat berjemaah, termasuk sholat Jumatnya. Jadi di antara kelebihannya adalah bahwa masjid ini dalam surat At-Taubah ayat 108 disebutkan, yaitu Masjid Kubah adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, bukan atas dasar kesyirikan. Bukan seperti masjid-masjid yang lain pada waktu itu, ya. Di samping itu juga, ya, apa sebenarnya kelebihan-kelebihan di antara Masjid Kubah yang sudah dibangun langsung oleh tangan baginda Rasulullah SAW. Di antaranya bahwa Masjid Kubah adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, dan masjid ini juga masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis, ya, yang disebutkan bahwa man tatahhara fi baitihi summa ata hadzal masjid, yaitu Masjid Kubah, fasalla fihi falahu ujratun ka umratin. Barang siapa yang berwudu di rumahnya. Jadi kalau para jemaah haji dan umrah itu kan bukan di rumah, di hotel, ya, di hotel. Makna rumah ini di hotel. Dia mengambil air wudu di hotelnya atau di rumahnya masing-masing. Kemudian mendatangi masjidku ini, kata Rasul, yaitu Masjid Kubah ini, fasalla rakaatain, kemudian melaksanakan 2 rakaat. Sholat apa saja. Kalau mungkin pada waktu sholat duha,
tiba waktunya sholat duha, sholatlah duha. Kalau selain sholat duha, bolehlah dia melaksanakan sholat hajat pada waktu itu, 2 rakaat ini artinya 2 sholat sunat. Maka dia akan mendapatkan pahala, ganjaran pahala seperti melaksanakan umroh. Luar biasa ya pahala yang didapatkannya. Jangan, oleh karena itu para jemaah haji, jemaah umroh, ketika Anda melaksanakan haji dan umroh dan pada waktu itu berada di Masjid Kuba, berada di kota Madinah, laksanakanlah perintah baginda Rasulullah SAW, yaitu mengambil air wudhunya, kemudian datangilah Masjid Kuba itu untuk berziarah di dalamnya, juga laksanakanlah sholat 2 rakaat. Dalam sejarahnya baginda Rasulullah SAW ini selalu mendatangi Masjid Kuba pada umumnya di hari Sabtu, tetapi Rasulullah mendatangi Masjid Kuba itu hari Sabtu, hari Senin dan hari Kamis. Kemudian Rasulullah bersama unta, biasa kalau dulu kan belum ada kendaraan ya, Rasulullah bersama untanya menuju ke Kuba, kemudian sholat 2 rakaat pada waktu itu. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, para jemaah haji umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebiasaan Rasulullah ini terus kita amalkan. Makanya kalau di hari Sabtu itu, Masya Allah, luar biasa padatnya. Jemaah dari seluruh penjuru dunia datang ke sana. Nah, ini ada beberapa tips ya untuk menghindari kemacetan-kemacetan yang ada Masjid Kuba itu sendiri. Maka para jemaah haji dan umroh yang baru pertama sekali umroh atau haji, ikuti arahan daripada pembimbingnya ketika Anda ingin melaksanakan sholat atau ingin memasuki Masjid Kuba itu sendiri. Apabila Anda ingin mengikuti arahan pembimbing, Anda tidak akan kesasar pada waktu itu, karena memang pada umumnya jemaah ini kesasar diakibatkan tidak mengikuti arahan pembimbingnya. Contohnya, ketika Anda diarahkan kemana toiletnya, baik itu yang kaum perempuannya atau kaum ibunya, kaum bapaknya atau lelakinya, arah mana toilet, kemudian dari toilet menuju ke dalam masjidnya. Setelah itu yang paling terpenting adalah titik kumpul para jemaah ini, karena memang para jemaah haji dan umroh ya, ini ketepatan saya juga ada pengalaman untuk membawakan jemaah-jemaah yang ingin melaksanakan 2 sholat ya di Masjid Kuba sekaligus mengunjungi Masjid Kuba itu. Bukan sekali 2 kali jemaah kesasar di sana, karena memang ya Masjid Kuba ini kan dibangun kalau di awal-awalnya itu tidak begitu luas, tetapi perluasan itu kan terjadi pada zaman Raja Pat ya. Kalau sekarang ini setelah corona itu perluasannya mencapai sampai target 50.000 jemaah yang akan sholat pada waktu itu di kawasan Masjid Kuba. Nah, 50.000 para jemaah ya, ini cukup besar jumlahnya. Kita bisa bayangkan berapa ribu ya para jemaah turun pada satu waktu, terusnya di hari Sabtu. Jika para jemaah tidak mengikuti arahan daripada pembimbingnya, ini bisa tersesat diakibatkan luasnya Masjid Kuba itu sendiri sekarang. Di samping itu juga Masjid Kuba ini juga sekarang kan dengan perluasan begitu luas, pintunya banyak, dan jemaah ini bisa bingung di mana titik kumpulnya itu. Maka oleh karena ikuti arahan pembimbingnya. Baik, saudara-saudaraku, para jemaah haji dan umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu apa kelebihan-kelebihan lain? Ya silakanlah gunakan, manfaatkan ketika Anda melaksanakan sholat 2 rakaat ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keampunannya, kemudian murah rezeki dan lain sebagainya, dan memohon kembali agar dapat melaksanakan ibadah 2 rakaat atau ibadah sunnah lagi di Masjid Kuba itu sendiri. Dan sekarang ini alhamdulillah ada kemudahan lain setelah corona ini. Fasilitas diantaranya adalah parkir yang begitu luas ya, begitu luas, kiri kanan ya, belakang semua diluaskan. Kalau sekarang ini tidak semena-mena dibuat atau diberikan para pedagang ya, untuk berjualan. Jadi sekarang ini kondisinya Masya Allah, rasa nyaman yang diberikan kepada para jemaah haji dan umroh ketika mengunjungi Masjid Kuba dan ingin melaksanakan sholat di Masjid Kuba itu sendiri. Kemudian daripada itu juga, kalau untuk antara pihak laki atau pihak perempuan atau kaum bapak kaum ibu itu dipisahkan tempat masuk ya, pintu masuk dan pintu keluarnya, baik kaum bapaknya baik juga itu kaum ibunya. Nah, kemudian para sahabat sepanjang masa, terusnya para jemaah haji dan umrah di mana Anda berada, di kawasan daripada Masjid Kuba itu tidak jauh ada satu tempat ya, ada suatu tempat, kalau sekarang itu tempatnya sudah di keramik.
di mana tempat itu dulu adalah sumur ya. Sumur tidak begitu jauh dari situ, tidak begitu jauh ada sumur di mana pada waktu itu terjatuhlah cincin baginda Rasulullah SAW ke dalam sumur itu. Jadi kalau kita para jemaah ya, kalau pembimbing mungkin kenal atau tanda tempatnya, tapi kalau jemaah tidak tahu. Nah, biasanya pembimbing, ada beberapa pembimbing yang akan membawa ke sumur, yaitu sumur di mana khatam atau cincin Rasulullah jatuh ke dalamnya. Karena tempat itu sudah dikeramik oleh namanya pemerintah Arab Saudi. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, terusnya para jemaah haji dan umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penjelasan ini, yang apa saya jelaskan tentang Masjid Quba itu, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan. Oleh karena itu, kalau boleh, saudara-saudaraku, kalau memang kita bisa berkali-kali mengunjungi Masjid Quba itu, silakan, jangan cukup sekali. Karena sebagaimana tadi sabda baginda Rasulullah, pahala yang kita dapatkan yaitu seperti pahala melaksanakan ibadah umroh. Tetapi makna daripada ini bukan menjatuhkan daripada pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri. Makna dari ini adalah bahwa nilai atau pahala yang kita dapati adalah seperti pahala ibadah umroh. Baik saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rancangan tausiah sepanjang masa dalam tema tempat-tempat bersejarah di kota Madinah, yaitu sejarah Masjid Quba yang sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan memberikan manfaat, wawasan ilmu kepada kita, terkhususnya kepada para jemaah haji dan umroh di mana Anda pun berada. Ikutin terus rancangan kami dalam tausiah sepanjang masa yang insya Allah tayang setiap hari ya. Insya Allah akan kami tayangkan setiap hari. Tema kita kali ini yaitu berkaitan tentang tempat-tempat bersejarah. Bukan itu saja, rancangan tausiah sepanjang masa terus akan memberikan tausiah tentang keagamaan. Ada kita jelajah ilmu, jelajah pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam, kemudian tafsir alam, sesi tanya jawab. Ikuti terus rancangan kami saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa khususnya. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan keilmuan, manfaat kepada kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.